Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Oke, fahalukum. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua urusan kita Allah mudahkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak karunia-Nya, banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang kita sudah rencanakan. Termasuk hari ini adalah hari di mana kita mulai belajar di sekolah kita, dan insya Allah hari ini kita akan belajar sama-sama di pelajaran PAI, ya, Pendidikan Agama Islam. Harapan Ustaz di awal pertemuan ini, mudah-mudahan kita, Ustaz dan kalian, diberikan Allah semangat, diberikan Allah kemudahan, sehingga di pelajaran-pelajaran selanjutnya kita pun demikian tetap semangat dan tetap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kelas 4 semuanya, siswa dan siswi kelas 4, kita mulai pembelajaran hari ini dengan bismillah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, pelajaran pertama hari ini adalah tentang kiamat sughra. Bisa dilihat di bukunya masing-masing di halaman pertama, halaman 1, kiamat sughra. Jadi hari ini kita akan membahas satu tema tentang al-qiyamah, yaitu hari kiamat. Ya. Semuanya bisa diperhatikan di papan tulis ini, ya. Al-qiyamah, kiamat adalah suatu yang sudah pasti, dan ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Ya, rukun iman ada 5. Salah satunya adalah mengimani, meyakini bahwasannya akan terjadi hari kiamat. Rukun berapa kira-kira? Ada yang ingat rukun keberapa iman kepada hari kiamat itu? Rukun Islam, rukun iman keempat? Tidak ya, rukun Islam kelima. Jadi iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima, yang kita sebagai umat Islam, orang beriman, wajib untuk mengimaninya. Baik, hari kiamat adalah pasti akan terjadi, yang sudah Allah tentukan waktunya hanya Allah yang tahu. Selain Allah tidak mengetahuinya. Hatta bahkan Nabi Muhammad, orang yang nomor 1, orang yang paling mulia di muka bumi ini, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hanya saja Nabi Muhammad diberikan tanda-tandanya, saja, tapi untuk waktu detailnya kapan dan kapan Nabi tidak mengetahuinya. Jadi kita mempersiapkannya dari sejak dini, dari sejak sekarang kita persiapkan amalan-amalan untuk menuju datangnya hari kiamat. Baik, kiamat, al-kiamah ternyata ada 2 di antara semuanya. Ada yang disebut dengan al-qiyamah al-kubra atau kiamat besar. Dan yang kedua ada al-qiyamah as-sughra, kiamat kecil. Nah, kiamat besar ini nanti terjadinya ketika apa? Ketika semua alam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua binasa. Nah, nanti di akhir zaman akan terjadi kiamat besar ini. Ya, setelah apa? Setelah malaikat meniupkan trompetnya yang pertama kalinya. Nah, itu adalah kiamat besar. Tapi hari ini kita tidak membahas kiamat besar. Kita membahas tentang kiamat sughra, kiamat kecil. Apa itu sih kiamat kecil? Nah, kiamat kecil itu adalah kematian. Kiamat kecil adalah
kematian. Makanya Nabi mengatakan, idza matal insan, apabila manusia itu meninggal, qamat kiamatun, maka ketika itulah terjadi kiamat. Yang dimaksud adalah kiamat sughra, bukan kiamat besar. Kiamat sughra kenapa? Karena dia berpindah dari alam dunia menuju ke alam barzah atau alam kubur. Jadi dia sudah meninggalkan alam dunia ini, sehingga dikatakan idza matal insan, apabila manusia itu meninggal dunia, qamat kiamatun, maka terjadi pada dirinya kiamat sughra, kiamat kecil. Apa itu? Kematian. Kenapa? Karena dia berpindah dari alam dunia ke alam selanjutnya, alam barzah, ya, alam kubur. Itu dinamakan kiamat kecil, yaitu kematian. Nah, kematian adalah hal yang pasti. Semua yang bernyawa pasti akan meninggal. Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, manusia bernyawa, hewan bernyawa, jin juga bernyawa, pasti ada ajalnya, pasti mereka akan meninggal. Setiap yang bernyawa, siapapun itu, pasti dia akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya saja kapan dia meninggal, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Allah tidak pernah memberikan kepada kita semuanya, oh kamu mau meninggal jam ini, hari ini. Tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Ustaz tidak tahu kapan meninggal, dan kalian juga tidak tahu kapan kalian meninggal. Kenapa Ustaz? Hikmahnya adalah untuk ujian kita, biar Allah tahu apakah kita serius dalam beramal enggak. Kalau seandainya kematian akan diberikan info kepada kita, maka kita ya sudah, toh nantinya, sehingga kita masih santai-santai dalam beramal, sehingga ketika mendekati kematian baru kita rajin, baru kita giat sholatnya, baru kita giat membaca Al-Qur'annya. Nah, itu ya, kalau seandainya kematian dikasih tahu, diberikan info kepada kita. Karena kematian tidak diberikan info kepada kita, maka kita harus istiqomah, harus senantiasa konsisten dalam melaksanakan amal soleh. Kematian adalah pasti, hanya Allah yang tahu. Makanya Allah mengatakan likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap orang itu punya ajal, punya kematian. Dan ketika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa diundur meskipun 1 jam, dan tidak bisa dimajukan meskipun 1 jam. Tidak bisa. Ketika sudah ajalnya sudah, dia meninggal. Ya, kalau belum ajalnya, sesakit apapun dia, separah apapun kecelakaan dia, kalau itu bukan ajalnya, bukan waktunya dia meninggal, akan meninggal. Tapi kalau sudah waktunya meninggal, dia makan makan nasi, waktunya meninggal, ya. Jadi meninggal bukan karena sakit, bukan karena apa, tapi karena sudah datang ajal yang Allah sudah tetapkan. Jadi kematian pasti dan hanya Allah yang tahu. Ketika sudah datang ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Baik, itu adalah kematian. Nah, kematian dia mempunyai poin-poinnya. Sebelum datang kematian, dia akan merasakan namanya sakaratul maut, detik-detik kematian. Jadi bukan langsung meninggal, tidak, tapi ada detik-detik yang dia rasakan sebelum meninggal. Ini Nabi juga merasakan seperti itu, adik-adik semuanya. Nabi ketika sebelum meninggal, ya, Nabi merasakan kesakitan sampai Nabi memasukkan tangannya ke sebuah bejana yang ada airnya, kemudian dimasukkan tangannya, kemudian dengan tangannya yang basah itu mengusapkan wajahnya biar wajahnya tidak terasa panas. Kemudian Nabi mengatakan, inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya setiap kematian mempunyai sakaratul maut, ada detik-detik yang menyakitkan, detik-detik kematian itu. Semua yang meninggal pasti merasakan detik-detik itu. Ya, ketika dia tabrakan, dia langsung meninggal dia. Tapi ada momen-momen dia merasakan detik-detik kematian. Ada yang lama, ada yang tidak lama. Ya, semuanya orang pasti merasakan ini.
Makanya ada satu hadis yang sangat panjang menjelaskan bagaimana proses pencabutan nyawa sakratul maut ini. Ya, ada dua golongan. Di hadis itu dijelaskan sangat panjang, ada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan orang-orang beriman. Ketika orang-orang beriman, orang-orang soleh, ketika meninggal dunia, maka dia akan didatangi oleh malaikat dengan wajah yang tampan, wajah yang ganteng, ya. Kemudian dengan bau yang sangat wangi. Kemudian dia mencabutnya dengan minta izin terlebih dahulu. Kemudian dia mencabutnya dengan pelan, sehingga dia tidak begitu merasakan sakitnya sakaratul maut. Itu bagi orang-orang beriman. Kemudian diambillah nyawanya, kemudian dibawa ke langit. Setiap melewati langit, para malaikat bertanya, ini siapa yang meninggal dunia? Sehingga kita semuanya mencium bau yang sangat harum. Kemudian dikasih tahu ini adalah ruhnya fulan bin fulan, dia adalah orang yang saleh yang kemudian diadakan di langit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah meridainya, kemudian dikembalikan ke bawah ke alam kuburnya, ya. Itu bagi orang-orang yang beriman. Nah, ketika yang meninggal adalah orang-orang yang toleh, orang-orang yang tidak baik, orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia didatangi dengan malaikat yang rupanya Masya Allah mengerikan, sangat jelek. Iya, baunya tidak sedap, bau busuk. Ya, kemudian dia mencabutnya dengan apa? Mencabutnya dengan cara paksa, dengan cara sangat keras, sehingga dia merasa kesakitannya. Maka nggak jarang ketika ada orang-orang yang suka masjid ketika meninggal, ada yang matanya melotot. Kenapa? Karena dia menahan rasa sakitnya, kemudian dia melihat rohnya diangkat, ya, kemudian dia meninggal. Jadi meninggalnya tidak tersenyum. Kenapa? Karena dia menahan rasa sakit. Perasaan kesakitan ketika sakratul maut itu dirasakan bagi orang-orang yang sering bermaksiat, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ketika Allah merintahkan dia nggak mau, inilah nanti ketika sakratul maut dia akan merasakan begitu sakitnya begitu sakitnya sakratul maut. Bahkan dalam satu hadis disebutkan sakitnya sakratul maut itu lebih sakit daripada kita dicincang dengan pedang yang sangat tajam. Sakit. Itu bagi orang-orang yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dicabut dengan paksa, kemudian dibawa ke atas langit. Semua penduduk langit tidak mau menerimanya. Semua penduduk langit bertanya, ini siapa sih? Baunya sangat busuk. Siapa dia? Dia adalah fulan bin fulan. Dia di dunia selalu berbuat gini. Kemaksiatannya disampaikan. Kemudian akhirnya sampailah dia di hadapan Allah. Kemudian dia diminta untuk dilemparkan ke muka bumi lagi. Akhirnya dari atas dilemparkan dia. Bukan di bawah, tapi dilemparkan. Kenapa? Karena dia adalah ruhnya orang-orang yang kafir, lagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua orang akan mengalami sakaratul maut, pasti akan mengalami detik-detik kematian. Itu yang pertama. Paham sini? Jadi sebelum meninggal dia mengalami sakaratul maut. Nah, setelah mengalami sakaratul maut dia meninggalkannya. Setelah meninggal maka sudah dia terlepas dari alam dunia. Dia menuju ke alam barzah atau alam kubur yang kedua. Dia akan dikubur, karena dia kan orang meninggal pasti akan dikuburkan di liang, kemudian dikuburkan dan ditimbun dengan pasir, ya, dikuburkan. Nah, setelah dia masuk kubur itu sudah dia masuk ke alam barzah yang dia tidak terhubung lagi dengan orang-orang ada di dunia, sudah beda alam. Ya, seperti ketika bayi ketika di alam kandungan dengan di alam dunia berbeda alam. Ya, ini berbeda alam, jadi tidak bisa berkomunikasi lagi. Nah, di alam kubur ini pun ada dua yang akan didapatkan. Salah satu akan didapatkan oleh orang-orang yang sudah meninggal ketika sudah dikuburkan. Yang pertama adalah nikmat kubur. Di kuburan itu ada nikmat. Jadi orang-orang beriman ketika dia dikuburkan maka dia akan mendapatkan nikmat kubur.
dia akan mendapatkan kenikmatan. Salah satu kenikmatannya adalah diperlihatkanlah surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditanya oleh malaikat man rabbuka man nabiyuka dan lain sebagainya, dia bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, akan mendapatkan nikmat kubur. Apapun yang dia merasakan kenikmatan, bahkan dia diperlihatkan surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia begitu rindunya dengan surga, kemudian dia kapan sih kiamat ini biar aku cepat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang yang dia durhaka, bagi orang suka bermaksiat, bagi orang yang jarang beribadah, disuruh beribadah malas-malasan, suruh sholat banyak alasannya, ya dibangunkan ketika mau sholat alasannya sangat banyak sehingga dia lari dari sholatnya. Orang-orang sepertinya banyak bermaksiat yang tidak mau melakukan ketaatan, dia akan mendapatkan siksa kubur. Ya, akan disiksa sama malaikat sebelum dia nanti disiksa di an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ dia salah satu nikmat kubur adalah dia diperlihatkan siksaan yang ada di neraka, sehingga dia sangat takut dan sangat khawatir kalau terjadi hari kiamat yang besar. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi hari kiamat, maka otomatis dia akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah adab kubur. Bisa dilihat di halaman yang ke-4. Ya, halaman yang keempat tentang adab kubur. Ya, salah satu bentuk-bentuk adab kubur adalah yang pertama, mayat dihimpit oleh kuburannya sendiri. Jadi kuburannya sekitar 2 meter, itu nanti kalau dia mendapatkan adab kubur bisa menyakit dan bisa menghancurkan tulang belulang kita, sangat sakit. Ya. Yang kedua adalah kondisi kuburannya gelap, nggak ada cahaya, nggak ada penerangan, sehingga dia merasakan sangat udah sendiri, gelap, bagaimana rasanya? Bayangkan kalau kalian semuanya mati lampu, kalian di kamar sendirian, nggak ada orang, nggak ada siapapun. Takut ya? Takut, itulah yang dirasakan nanti. Yang ketiga, diperlihatkan padanya pintu neraka dan tempat yang ada di neraka, siksaannya di apinya diperlihatkan, sangat mengerikan. Kemudian ia selalu ditemani oleh amal buruknya ketika di dunia. Jadi amal buruknya itu akan menemani dia. Ya, amal buruk itu berwujud manusia yang sangat buruk rupanya dan menjijikkan. Itu ada kubur, dan nikmat kubur pun seperti itu. Nikmat kubur ya nanti diluaskan kuburannya, kemudian menjadi terang kuburannya, kemudian dia diperlihatkan pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia selamat di alam barzakh ini, maka insya Allah dia akan selamat di akhirat, dia masuk surga. Kalau dia tidak selamat, maka dia masuk neraka. Maka Umar ketika meminta kepada Allah adalah, ya Allah, selamatkan aku di alam barzakh. Dan Umar tidak meminta diselamatkan, dimasukkan dalam surga, tidak. Ketika ditanya, kenapa Umar engkau hanya meminta diselamatkan dari alam barzakh, kenapa engkau enggak minta masuk surga? Kata Umar, ketika orang selamat di alam barzakh, maka otomatis dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang di alam barzakhnya dia mendapatkan siksa, tidak selamat, maka dia di akhirat pasti akan selamat dan dia akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari adab kubur, mendapatkan nikmat kubur. Ya. Nah, setelah itu adalah setelah barzakh, kemudian ada namanya mahsyar. Nah, dibangkitkan lagi ketika malaikat meniupkan trompet atau sangkakala yang kedua. Maka manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang akan dibangkitkan lagi. Ini mahsyar nanti kita bahas di lain pertemuan. Setelah itu masuk ke mizan, timbangan, kemudian ke sirat, baru nanti dia imma fil jannah wa imma fil nar. Ya, mungkin bisa kalau selamat ini dia ke neraka, ke surga, kalau tidak selamat dia ke neraka. Ini nanti di lain waktu. Nah, sampai di barzakh dulu. Nah, kemudian dilihat di halaman yang keempat, yang F, tanda-tanda kecil
tanda-tanda kecil terjadi hari kiamat. Jadi untuk tanda-tandanya ada dua, tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Kali ini kita akan membahas tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Nah, yang pertama ada tanda-tanda yang sudah terjadi. Misalnya diutusnya Rasulullah dan wafatnya beliau itu adalah tanda terjadinya hari kiamat. Tapi ini tanda-tanda kecil. Makanya Nabi mengatakan bu'itsu wasa'ah kahatain. Aku diutus, ya, jarak antara aku diutus dan terjadi hari kiamat besar adalah seperti ini, sangat dekat. Ya. Kemudian yang kedua, terbelahnya bulan kemudian bersatu lagi, itu merupakan tanda kecil hari kiamat. Ya. Dalam surat Al-Qamar, yaqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya, ternyata bulan sudah terbelah jadi dua. Ini terjadi pada zaman Nabi ketika orang-orang Makkah ketika itu mempertanyakan kepada Nabi, apakah benar? Akhirnya ketika itu Nabi menunjuk ke arah bulan dan bulan pun terpecah menjadi dua dan kembali lagi. Ya. Kemudian munculnya api dari daerah Hijaz. Ya, itu yang tanda-tanda yang sudah terjadi dan dia tidak terulang. Yang kedua, tanda-tanda yang terjadi dan akan terulang kembali sepanjang masa. Yang pertama, banyak terjadi peperangan. Kemudian muncul para pengikut Dajjal yang mengaku sebagai nabi. Banyak kan sekarang yang mengaku nabi. Kalau seandainya sekarang banyak orang mengaku nabi, maka itu adalah tanda kecil terjadinya hari kiamat. Yang ketiga, timbul ujian pada ajaran Islam dan umatnya, seperti pembunuhan terhadap Khulafa ar-Rasyidin pada zaman dahulu dan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Kaum muslimin terpecah belah. Ya, saling musuh, saling musuh memusuhi di antara mereka. Kemudian banyak ulama yang meninggal dunia. Ketika banyak ulama diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk tanda-tanda kecil terjadinya kiamat besar. Kemudian kedurhakaan terhadap orang tua semakin banyak. Anak-anak durhaka mulai muncul. Bahkan kemarin terjadi di Lombok kan, ada anak yang menggugat orang tuanya. Orang tuanya pengen dipenjarakan, coba. Orang tuanya pengen dipenjarakan. Kalau bukan durhaka apalagi? Ini orang-orang sangat durhaka. Mana ada orang tega orang tuanya dipenjarakan, tapi ini terjadi nyata di Indonesia lagi. Ini adalah apa? Tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Ya, dan banyak lagi tanda-tanda yang lainnya. Ya, nanti kalian bisa membacanya kembali di halaman yang kelima. Ya, itu ada tanda-tanda kecil hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari sakaratul maut yang menyakitkan, kemudian dari adab kubur, dan kita semua diselamatkan sehingga kita dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala dan kita bertemu di sana. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan nanti kalau seandainya ada pertanyaan yang disampaikan bisa disampaikan ke Ustadz melalui media yang sudah ditentukan oleh sekolah kita yang tercinta. Barakallahu fikum. Kita akhiri majelis ini dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.